Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai vaksin booster yang direncanakan menjadi vaksin dosis ketiga yang sampai saat ini memang masih dalam tahap pembicaraan dan perencanaan. Nah, saya kembali ke Mas Hermawan, terkait dengan vaksin booster ini tadi juga Anda sudah mengungkapkan bahwa ini memang tidak boleh terburu-buru sampai ini terpenuhi. Tapi di sisi lain yang sudah menerima vaksinasi 1 dan 2 khususnya yang sudah menerima dari awal begitu, Mas Hermawan, ini juga sudah mulai timbullah kekhawatiran di mereka, apakah saya ini masih memiliki kekebalan terhadap COVID-19 atau bagaimana? Jadi kekhawatiran itu sudah mulai tumbuh nih Mas Hermawan. Nah, ini seharusnya bagaimana kita mengadres atau menyikapi kekhawatiran ini yang tentu saja dimiliki ya oleh banyak orang juga, dan kita ingin yakin juga bahwa kita ini benar-benar bisa beraktivitas, apalagi sekarang aktivitas sudah mulai mendekati normal lagi. Apakah saya aman begitu? Bagaimana memastikan hal ini juga Mas Hermawan? Pertama ingin saya sampaikan bahwa paradigma vaksinasi booster ini kan sebenarnya untuk meminimalisir resiko, terutama resiko kesakitan yang parah atau severity cases, dan juga mencegah kematian akibat paparan COVID yang bisa saja sewaktu-waktu kembali terjadi reinfeksi. Nah, oleh karena itu sebenarnya cakupan imunisasi atau vaksinasi ini harus diperluas dulu pada segmen-segmen prioritas yang memang belum tercover. Yang paling prioritas tadi adalah lansia. Nah, andai lansia ini bisa kita kejar 100% misalnya ya, hingga akhir tahun atau awal tahun depan, nah ini kan sesuatu yang lebih baik karena vaksinasi boosternya itu baru bisa dilakukan pertengahan tahun depan paling tidak ya, setelah 6 bulan. Dan sekarang kan seperti yang disampaikan tadi, kita belum optimal ya, persentasenya masih sangat kecil, padahal ini kelompok yang berisiko. Nah, yang kedua yang harus kita sadari bahwa vaksinasi booster ini sendiri sifatnya ini adalah untuk tadi di samping mitigasi resiko, yang ketiga juga untuk menimbulkan kekebalan yang lebih panjang lagi ya. Nah, hemat kami sebenarnya kalau dulu kita kembali mengingat Bung Timothy, kita memiliki rencana vaksinasi dengan produk dalam negeri ya, dengan adanya Proyek Merah Putih. Bahkan wacana tahun lalu kita itu menargetkan pertengahan tahun depan itu sudah mulai ada. Dan seharusnya andai itu terlaksana, maka nanti konsekuensi pembiayaan atau juga akses pengadaan dan seterusnya harusnya dieliminir ya dengan adanya kebijakan ini. Tetapi juga kita belum tahu nih bagaimana nanti Bu Nadia memantau dan menginformasikan ke publik tentang perkembangan vaksinasi dalam negeri ini sebagai bahan bakunya dari material dalam negeri juga gitu. Nah, oleh karena itu poin yang ketiga kaitannya Bung Timothy, ke depan ini pemerintah harus mengevaluasi metode-metode vaksinasi yang kami melihat masih terjadi proses yang sporadis, sehingga dia menghilangkan segmen-segmen dan zonasi distribusi yang sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Maka itu kalau bisa dirapikan dan untuk segmen tertentu dimodif metodenya seperti pada lansia, sehingga harapan kami betul-betul di awal tahun depan ini ada signifikansi cakupan yang bisa kita perluas dengan coverage kita yang targetnya 208 juta itu paling tidak menyentuh 70-80% dari angka yang ditargetkan, sehingga berbicara masalah booster atau vaksin ketiga ini lebih percaya diri kita, lebih bermakna untuk kita lakukan di pertengahan tahun depan, Bung Timothy. Oke, nah Bu Nadia, ini kan terasa seperti seakan-akan harus memilih antara mengejar cakupan vaksinasi nasional dengan penyediaan booster ini karena jumlah vaksinnya ini masih terbatas gitu, Bu Nadia. Nah, ini kalau dilihat dari stoknya dan juga kemungkinan kita untuk mendapatkan vaksin atau bahkan tadi seperti kata Mas Hermawan memenuhi kebutuhan vaksin dengan vaksin merah putih tadi, apa sebenarnya rencana dari pemerintah untuk memenuhi hal tersebut, dan apakah kalau memang vaksinasinya nanti akan tetap terbatas di tahun depan, di awal tahun depan saat booster ini rencananya akan diberikan, maka booster itu yang akan ditunda dan cakupan vaksinasi nasional itulah yang tetap akan dikejar? Iya, jadi saat ini untuk sasaran target kita 208 juta, itu kita sudah mengamankan jumlah kebutuhan vaksinnya ya. Artinya sampai dengan Desember ini seluruh pesanan sebanyak 426 juta itu akan kita terima saat ini. Nah, artinya tinggal nanti bagaimana kita menyuntikkan, artinya kecepatan penyuntikan kita per hari yang itu harus segera juga kita percepat dengan ketersediaan vaksin dengan sasaran 208 juta tadi. Memang tidak mudah ya kalau saat ini kan
WHO saja menargetkan minimal 40% negara-negara itu sudah memberikan vaksinasi dosis lengkap kepada sasaran vaksinasinya. Nah, kita kebetulan sudah melebihi angka ini ya, tapi masih menjadi PR tadi kami sampaikan bahwa capaian dosis pertama itu baru sekitar 63%, sementara dosis kedua itu juga kurang lebih baru 42-43%. Jadi artinya kita harus mengejar sisa target ini untuk kemudian memastikan semua orang tadi memiliki dosis lengkap dan kekebalan yang sama. Nah, nanti baru kita berbicara sebenarnya mengenai vaksinasi tambahan kalau memang nanti sudah ada bukti ilmiahnya. Dan kemudian mengapa kemudian pemerintah memastikan bahwa untuk sementara ini yang masuk di dalam program untuk vaksinasi booster ini adalah lansia dan PBI. Ini juga karena kita berbicara stok vaksin yang juga terbatas sambil kita menunggu tadi vaksin produksi dalam negeri kita yang bisa lebih banyak mensuplai kebutuhan kita. Oke. Dan masyarakat di luar dua kategori tadi tentunya masih memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi tambahan dengan catatan kembali lagi ya dengan kita menunggu rekomendasi WHO. Oke. Ini melalui penyediaan vaksin karena kita tahu ada 11 jenis vaksin yang saat ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dan nanti mungkin di Juli vaksin merah putih pun akan mendapatkan izin penggunaan darurat. Jadi ini alternatifnya akan banyak sekali jenis vaksinnya. Oke, seiring waktu juga nanti akan bertambah begitu ya. Nah, apakah ada kemungkinan memang tidak bersamaan dibukanya gitu, Bu Nadia, vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga untuk lansia karena tadi dikatakan ada kerentanan di usia lansia dengan vaksinasi booster untuk umum. Jadi, apakah memang kemungkinan terjadi bahwa akhirnya vaksinasi untuk lansia itu tetap dijalankan yang booster, tapi untuk umum tidak berbarengan ya lihat lagi nanti kapan akan mulai dibuka untuk umum. Iya, yang pasti adalah kita menunggu rekomendasi WHO ya terkait dengan vaksinasi booster ini ya. Kalau nakes hampir semua sepakat bahwa dalam keadaan emergensi memang diberikan vaksinasi tambahan. Tapi kemudian dua kelompok tambahan prioritas ini juga sudah direkomendasikan, tapi WHO sendiri belum tegas mengatakan bahwa akan memulainya seperti apa. Nah, sebenarnya kita menunggu atau banyak negara lah ya, Timothy menunggu hasil pemberian vaksinasi tambahan yang saat ini dilakukan di Israel ya. Karena Israel kita tahu cakupan vaksinasinya itu sudah tinggi lebih dari 90% dan mereka sudah memulai vaksinasi kembali ya kepada lansia dan secara bertahap kepada masyarakat luas lainnya. Oke, jadi sebenarnya kalau saya tanyakan juga apa platform yang akan disiapkan untuk vaksinasi atau vaksinasi ketiga ini juga belum diketahui sampai saat ini ya, Bu Nadia ya? Iya, karena belum ada rekomendasi tentang yang terbaik itu seperti apa. Dan yang penting juga adalah rentang waktunya, karena kita tidak berharap tadi Pak Hermawan menyampaikan kalau kemudian kecepatan nanti antibodinya juga tidak optimal, atau kalau terlalu lama jaraknya apakah dampaknya akan berbeda. Jadi intinya stok sampai saat ini belum ada sama sekali lah untuk booster yang dipersiapkan untuk booster ya, Bu Nadia ya? Belum sama sekali. Belum ada sama sekali karena masih mengejar untuk cakupan vaksinasi nasional tadi. Nah, saya menuju ke kira-kira nanti strateginya seperti apa begitu, Mas Hermawan, mungkin Anda bisa mengomentari. Kalau kita lihat harga booster yang sejauh ini dibicarakan juga bukan hanya di Indonesia gitu, ini variasinya kan bisa jauh sekali, Mas Hermawan, mulai dari $3 atau bahkan mungkin sedikit lebih murah dari itu sampai puluhan dolar yang kalau di sini sampai di sini bisa ratusan, 500-600 ribu rupiah begitu. Mungkin di luar itu juga masih ada yang lebih mahal lagi, tergantung mungkin juga kemudahan untuk mendapatkannya. Ini seperti apa sebenarnya Mas Hermawan menstrategikannya kalau kita ingin mendapatkan harga yang memang benar-benar adil untuk masyarakat sekaligus juga yang mencakup untuk seluruh kalangan begitu, Mas Hermawan? Ya, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melihat demikian ya. Pertama, untuk penerapan harga pada kemungkinan untuk vaksin ketiga atau vaksin booster ini tidak terburu-buru untuk diwacanakan. Pertama, mengingat kita belum memiliki platform vaksin mana yang menjadi pilihan.
karena perbedaan platform vaksin akan menyebabkan perbedaan harga dan bahkan perbedaan akses terhadap ketersediaan dan kesediaannya begitu. Nah, yang kedua juga sudah ada wacana terkait dengan PBI ya, penerima bantuan iur yang memang akhirnya disinergikan dengan vaksinasi. Hemat kami ini harus hati-hati juga antara relevansi peserta JKN kaitan dengan penerima vaksinasi booster ke depan apakah digratiskan atau tidak, ini harus hati-hati. Karena prinsip dasar vaksinasi di dalam Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984 itu memang menjadi tanggung jawab bersama. Tugas untuk memperjuangkan dan menyelenggarakannya adalah kewajiban pemerintah sebagai instrumen negara, tetapi semuanya harus terakses, affordable, dan juga terjangkau secara biaya dan terjangkau secara layanan. Jadi hemat kami seharusnya tetap dalam akses harga yang minimal, bila perlu tetap gratis. Tapi gratis ini jangan dimaknai seolah-olah membebankan pemerintah atau tidak ada urunan lagi dari masyarakat. Tidak demikian. Karena kita sendiri mengupayakan ada dua mekanisme vaksinasi dari awal. Ada yang sifatnya gotong royong, ada yang sifatnya program pemerintah yang memang menjamin keadaan kita. Dan keadaan kita ini kan masih dalam situasi pandemi global. Selama situasinya masih pandemi global, seharusnya vaksin itu tanda kutip ya digratiskan. Walaupun hati-hati kita maknai gratiskan, yang paling penting adalah pemerintah mampu menyediakan ini secara mandiri dari dalam negeri. Ini yang akan mengeliminasi harga. Nah, untuk memastikan coverage-nya ke depan, model distribusi dan proses pemberian vaksinasi ini tetap seperti di depan tadi, kami menyarankan untuk dievaluasi penuh, karena jangan sampai ada kejenuhan secara kuantiti ya. Nah, model tadi saya menyampaikan agak sporadis, kita nanti kehilangan segmen-segmen mana yang belum dan telah divaksin, sehingga kita lebih kecil lagi kemungkinan kita untuk menggarap vaksinasi booster pada skala yang luas dengan ratusan juta orang yang menjadi target kita. Maka itu ini kita belajar dari pengalaman yang sekarang pun vaksinasi tahap kedua itu baru sekitar 44% misalnya. Ini harus jadi pembelajaran untuk booster karena kita juga memang harus betul-betul sesuai dengan target dan sesuai dengan sasaran yang ada. Nah, ini yang menjadi prinsip utamanya, Bung Timothy, yang harus kita lakukan. Dan kembali, hati-hati dengan wacana harga dan PBI, karena ini dua konteks yang berbeda. Nah, vaksinasi ini complement effort, sementara BPJS untuk penyelenggaraan JKN-nya cenderung selama ini ya, orientasinya pada medical services, walaupun di situ juga ada public health initiative juga. Vaksin ini bagian dari public health initiative, jadi bukan pada perspektif medical services yang selama ini dominan coverage untuk JKN itu atau BPJS itu pada ranah medical services. Dan ini yang memang harus duduk bersama antara pemerintah, para ahli, para pakar dengan organisasi profesi dalam rangka mencari kebaikan untuk anak bangsa semua, Bung Timothy. Oke, nah mungkin Bu Nadia mau mengomentari karena masyarakat tentu berharap pada pemerintah untuk bisa memberikan benar-benar harga yang adil bagi masyarakat dan bukan justru menjadi sebuah pasar yang benar-benar bebas menentukan harganya berapapun itu gitu, Bu Nadia. Nanti siapa sebenarnya yang akan lebih intens membahas dan menentukan hal ini, Bu Nadia? Iya, nanti kalau mengenai mekanisme yang tentunya tidak melalui program pemerintah atau mekanisme berbayar ini kan sebenarnya kita sudah punya yang saat ini melalui mekanisme yang kita sebut sebagai vaksinasi gotong royong. Dalam hal ini tentunya pemerintah akan menetapkan harga pemberian vaksinasi atau layanan vaksinasi tertinggi ya. Jadi dengan menggunakan jenis atau merek vaksin apapun, tapi harga tertinggi untuk mendapatkan vaksin termasuk harga vaksin dan layanan itu sudah nanti akan ditetapkan dan diregulasi oleh pemerintah. Ini dengan berharap agar supaya tidak ada ya kemudian tadi bahwa harga vaksin itu ditentukan oleh pasar. Dan kita juga membuka tadi 11 jenis atau merek untuk bisa dipenuhi atau kemudian disuplai oleh para produsen dan distributor. Artinya siapa saja, sehingga tentunya nanti akan menjadi pilihan bagi masyarakat kita. Karena tadi sedikit mungkin saya tegaskan bahwa untuk vaksinasi booster maupun kemudian untuk vaksinasi
anak usia 6 sampai dengan di bawah 12 tahun, itu saat ini anggarannya memang sudah direncanakan dan tersedia. Tetapi memang yang menjadi isu adalah bagaimana mendapatkan kebutuhan vaksin ini. Termasuk juga tadi yang kalau kita bicara booster, artinya untuk PBI maupun pada lansia, ini yang harus kita coba bagaimana mendapatkannya. Dan sementara ini kan kita belum tahu jenis vaksin apa yang paling baik untuk bisa diberikan. Nah, ini pilihan-pilihan ini yang menentukan nanti bagaimana pemerintah berdiplomasi dan menegosiasikan dengan produsen vaksin tadi kapan mereka bisa memenuhinya. Karena saya yakin 2022 sudah banyak juga negara yang sudah memesan untuk kebutuhan mereka. Iya, betul. Nah, satu hal lagi Bu Nadia, mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat, ini mungkin tidak terkait langsung dengan harga tapi bisa jadi pertimbangan masyarakat. Ini sebenarnya kalau ke depannya kalau katakanlah sudah terpenuhi bahkan herd immunity-nya begitu sudah mencapai persentase tertentu untuk pemberian cakupan vaksin ini. Booster ini sebenarnya sesuatu yang kita akan terima satu kali kah atau justru akan terus berulang selama 6 bulan, setiap 6 bulan dan seterusnya, atau bagaimana sebenarnya yang sudah diketahui sampai saat ini Bu Nadia? Iya, satu yang pasti saat ini booster ini kan salah satu upaya kita untuk menekan laju penularan dan keluar dari situasi pandemi. Nah, kalau nanti mungkin situasinya penyakit COVID ini sudah menjadi penyakit endemis, maka pemberian vaksinasi tambahan ini tentunya kita akan lihat seperti apa ya, karena kalau dari hasil beberapa uji klinis yang saat ini dikatakan seiring dengan waktu lebih dari 6 bulan terjadi penurunan ya. Nah, tapi kemudian penurunan itu kan tentunya berbeda situasinya pada saat pandemi dengan saat endemi. Artinya kalau kita lihat belajar dari vaksinasi influenza yang saat ini, kita ketahui bahwa vaksinasi influenza itu harus diberikan setiap tahun karena strain daripada virus itu terus berkembang. Nah, untuk COVID-19 kita betul-betul belum mengetahui ya apakah ke depan memang akan kita lakukan setiap tahun ataukah memang harus full dosis, malahan bukan hanya dosis tambahan 1 kali tapi juga mungkin dosis 2 kali seperti itu. Ya. Oke, Mas Hermawan mungkin mau menambahkan? Ya, memang betul ya bahwa terkait dengan perkembangan penanganan COVID ini sangat tergantung dari dinamika mutasi dan juga keparahan yang diakibatkan dari mutasi atau varian-varian baru dari rumpun virus corona ini. Namun demikian, kalau kita belajar dari literasi review ya atau literatur review dari negara-negara lain juga, sebenarnya dengan vaksin booster ini memang cukup membuat kita lebih rileks ke depan karena lebih panjang. Nah, tentu agak sedikit berbeda virus penyebab influenza dengan virus corona penyebab COVID ini. Sehingga walaupun terjadi adanya mutasi yang cukup intens juga, belum ada yang menyebabkan severity kasus itu secara signifikan. Yang ada kan virulensi ya, percepatan untuk penularan. Nah, harapannya kalau memang masyarakat kita lebih awal coverage vaksinasinya sudah optimal untuk tahap kedua dan booster nanti juga tepat waktu, tepat sasaran, maka sebenarnya negara kita akan lebih rileks ke depan paling tidak dalam waktu 3-5 tahun. Nah, itu sebab kita harus mengejar kemandirian vaksinasi dalam negeri sehingga kita tidak perlu berpikir terlalu berat ya terkait dengan anggaran dan juga kesediaan masyarakat karena pada akhirnya lebih mudah untuk mengalokasikan, mendistribusikan apabila jaminan kesediaan dan ketersediaan vaksin ini dari hasil kemandirian bangsa sendiri. Nah, ini yang harus diupayakan paralel. Di satu sisi program dari vaksin yang ada terus digencarkan agar coverage-nya luas, tetapi di sisi lain research and development terkait dengan vaksinasi dalam negeri ini tidak bisa diabaikan atau hilang dari pantauan media juga, Bung Timothy. Kita pantau terus tentunya Mas Hermawan, dan sejauh ini memang kabarnya cukup baik yang kita ketahui masuki uji klinis dan kita doakan semoga terus berjalan dengan baik nih untuk pengembangan vaksinasi dalam negeri. Bu Nadia, pertanyaan terakhir saya ini tidak terkait dengan vaksin booster, tapi saya yakin ini sebenarnya masih banyak yang ingin mengetahui khususnya untuk orang tua yang memiliki anak usia 6 sampai 11 tahun. Terkait dengan perkembangan vaksinasi anak, Bu Nadia, mungkin boleh juga kita perbarui informasinya di sini, sudah sampai tahap mana dan apakah sudah ada perkiraan kapan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 ini akan bisa mulai dilakukan, Bu Nadia? Iya,
Tadi seperti kami sampaikan terkait anggaran tentunya karena ini kan baru kita dapatkan informasi izin penggunaan daruratnya dari Badan POM. Tentunya dari sisi anggaran kita akan menyiapkan anggarannya. Yang kedua adalah petunjuk teknisnya sedang kita finalisasi bersama organisasi profesi termasuk ITAGI dan IDAI. Tapi yang paling penting ini kita sedang mencari ketersediaan vaksinnya karena saat ini vaksin yang digunakan pada anak usia 6 sampai dengan di bawah 12 tahun ini yang sudah mendapatkan izin penggunaan daruratnya adalah Sinovac ya. Jadi artinya kita saat ini sedang mencoba kepada produsen Sinovac kapan mereka bisa mensuplai kebutuhan ini. Karena ini adalah tambahan dosis baru yang tidak cukup dengan yang saat ini sudah kita secure 426 juta dosis tadi. Anak pada rentang usia 6 sampai dengan di bawah 12 tahun itu diperkirakan antara 26 sampai 27 juta. Artinya kita membutuhkan sekurang-kurangnya 59 juta dosis vaksin. Nah, ini yang artinya harus kita pastikan kembali ke Sinovac bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan kita tadi. Karena kembali ya 2022 pasti sudah ada yang negara-negara memesan. Nah, jadi artinya kita berharap di triwulan pertama ini sudah kita bisa mulai. Tentunya kalau melihat kondisi seperti ini kita belum juga mendapatkan informasi ya dari Sinovac. Kemungkinan kalau mulai di Januari itu belum betul-betul bisa kita lakukan ya karena kita masih menunggu kedatangan vaksin untuk bisa memenuhi vaksinasi pada usia rentang ini. Oke, jadi paling cepat pun realistisnya Februari, tapi itu pun ditentukan oleh apakah sudah tersedia atau belum nanti dosis vaksinasinya. Baik, terima kasih Ibu Nadia, Siti Nadia Tarmizi, juru bicara untuk vaksin dari Kementerian Kesehatan, sudah bergabung bersama kami, dan juga untuk Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar dari IAKMI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ibu Nadia dan juga Mas Hermawan. Semoga sehat terus dalam tugas. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Hermawan dan juga Ibu Nadia.